Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1077 yang kembali memperlihatkan sosok misterius dan membunuh salah satu kloningan Vegapunk yang bernama Saka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story. Ya, cover story yang masih bertemakan perjalanan tanpa emosi Germa Double Six dan kini memasuki volume ke-32 yang menjadikan salah satu cover story terpanjang. Di volume ini, perselisihan antara Caesar dan juga Judge yang sudah berlangsung cukup lama kini berakhir setelah mereka menemukan akar permasalahannya, yaitu Vegapunk. Ya, hal ini cukup wajar setelah Vegapunk diundang oleh Gorosei dan ditawarkan untuk menjadi ilmuwan pemerintah dunia, membuat organisasi MADS harus dibubarkan. Mungkin karena bubarnya organisasi MADS membuat Caesar, Queen, dan juga Judge berselisih paham. Nah, dengan ditemukannya akar permasalahannya, maka di cover story mendatang, Caesar dan juga Judge akan kembali menjadi teman dan bisa jadi dijamu oleh pemimpin Germa Double Six ini. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. Di chapter ini, semua warga dan ilmuwan Egghead berkumpul di suatu tempat bersama dengan Sentomaru. Ya, saat ini keadaan di Pulau Egghead semakin genting dengan adanya orang misterius yang mulai menghabisi satu persatu kloningan Vegapunk, baik itu secara langsung atau dengan bantuan Seraphim. Namun yang membuat Sentomaru begitu khawatir dengan keselamatan penduduk Egghead adalah sebentar lagi kurang lebih 100 kapal angkatan laut akan mengepung pulau ini. Tentu siapapun yang ada di dalamnya tidak akan bisa kabur, bahkan bisa saja insiden Ohara akan terulang di pulau ini. Angkatan laut dan pemerintah dunia membumi hanguskan pulau Egghead yang dianggap telah tahu banyak soal abad kekosongan. Oleh karena itu, Sentomaru meminta warga di sana untuk secepat mungkin meninggalkan wilayah ini. Dan mereka akan dilindungi oleh Pacifista Mark III yang menjaga di sekitaran pantai. Sudah 2 chapter belakangan ini, 2 Seraphim yang dihadapi oleh Luffy, Zoro, Lucci, dan juga Kaku belum juga mampu ditumbangkan. Sekuat apapun serangan mereka, tetap membuat Seraphim bangkit dan bangkit lagi. Ya, selain menguras energi, tentu membuat Luffy semakin kesal karena misi utamanya bukan untuk melawan mereka, melainkan membawa Vegapunk kabur dari tempat ini. Nah, entah bagaimana ceritanya, setelah bertarung cukup lama, Zoro baru menyadari jika Seraphim ada kemiripan dengan King yang memiliki sayap dan api di punggungnya. Kemudian, Saka yang tahu persis struktur tubuh Seraphim menjelaskan jika DNA King telah diambil dan disuntikkan ke tubuh Seraphim. Jadi, tubuh Seraphim adalah perpaduan dari DNA para Shichibukai dan juga King. Tentu, ia memiliki kekuatan bertarung dan stamina yang luar biasa. Lantas, bagaimana cara mengalahkannya? Jadi, Zoro yang pernah bertarung melawan King bahkan mengalahkannya tentu tahu apa kelemahan dari King, yaitu jangan menyerangnya di saat api di punggungnya menyala, lebih baik menghindar. Dan momen paling pas saat menyerangnya adalah saat api di punggungnya mati. Lalu, apakah dengan cara ini Seraphim beruang dan elang akan mampu dikalahkan? Kita tunggu pada chapter selanjutnya. Tak hanya tim Luffy saja yang mengalami kesulitan melawan Seraphim, tim Nami dan tim Usopp juga semakin dibuat frustasi, dimulai dari tim Nami. Saking sulitnya, Nami harus mengerahkan kemampuan Zeus untuk menjatuhkan Seraphim. Tak sampai di situ, Sanji juga turut menyerang di saat Nami hendak dihajar oleh Seraphim. Lalu di tim Usopp ada Lilih dengan pedenya membawa senjata bubble gun. Senjata ini rupanya bukan senjata gelembung biasa, melainkan cairan gelembung ini sudah dilengkapi atau diformulakan dengan batu laut. Ya, karena Seraphim adalah pengguna kekuatan buah iblis, maka mereka akan melemah di saat terkena batu laut.
Hal ini terbukti ketika Lily menembakkan gelembung, lalu Franky mengarahkan dan menekan gelembung itu ke tubuh Seraphim ular yang langsung berefek ia melemah bahkan kesakitan. Nah, dengan wajah memelas membuat Franky tidak tega lalu mengendorkan tekanannya yang membuat Seraphim ular dengan cepat melepaskan diri. Momen ini langsung dimanfaatkan olehnya untuk mengubah Franky menjadi batu. Lalu, bagaimana nasib Usopp dan Lily? Rupanya mereka bernasib sama dengan Franky yang membuat mereka terkena efek kekuatan Mero-Meronomi yang seketika Usopp dan Lily berubah menjadi batu. Nah, bisa disimpulkan sementara hingga One Piece chapter 1077 ini, cara untuk mengalahkan Seraphim ada dua. Yang pertama adalah, seperti yang disebutkan oleh Zoro, untuk melawannya jangan di saat api di punggungnya menyala, namun menyerangnya di saat api di punggungnya mati. Lalu cara yang kedua, menggunakan batu laut. Bubble gun yang diformulakan dengan batu laut rupanya sempat melemahkan Seraphim, namun akan lebih efektif jika menggunakan senjata batu laut yang lebih kuat dari bubble gun. Setelah beberapa chapter, semua kru Luffy dan cloningan Vegapunk dibuat pusing mencari Stella atau Vegapunk yang asli. Nah, di chapter ini, Sokka mulai mendapatkan titik terang akan keberadaan Stella yang ternyata ia dikurung di ruang bawah tanah yang merupakan ruang bekas penelitian buah iblis yang sejak lama sudah tidak terpakai. Yang membuat Sokka semakin terkejut yaitu para agen pemerintah dunia yang hilang ternyata berada di sini. Lantas, apa sebenarnya motif orang yang telah melakukan ini? Karena bisa dibilang ia bukan orang dari pemerintah dunia ataupun pihak Vegapunk. Ditambah lagi, di momen ini di saat Sokka ingin melepaskan Vegapunk, dari kegelapan ada seseorang menggunakan pistol lalu menembak kepala Sokka dari belakang. Dan seketika Sokka terjatuh dan kepalanya pecah. Tentu hal ini membuat kita semakin penasaran siapa dalang dari semua kerusuhan di lab Vegapunk. Nah, bagaimana? Menurut nakama semua, siapa pelaku sebenarnya? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.